Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya bagi Rabbul Alamin yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kumpul kita pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Bawang Selang 5, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bawang Selang 5. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua yang bersedia hadir dalam penyampaian program atau RTL saya, yaitu program sekolah berdampak positif pada peserta didik yang berjudul ABOT, akronim dari aktivitas bermain olahraga tradisional. Jadi ini merupakan salah satu tugas kami dari kegiatan TKGBJOK selama 3 bulan yang kita jalani. Ada beberapa tugas dan ini termasuk tugas kami, yaitu membuat program bagi kegiatan-kegiatan di sekolah kita nantinya. Jadi perlunya kerjasama atau kolaborasi antara warga sekolah semuanya. Jadi kami dari Kalimantan Selatan itu ada 38. Nah, jadi 38 orang itu nanti akan jadi fasilitator untuk PKGBJOK. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu program sekolah berdampak positif pada peserta didik dengan judul program ABOT ya adalah akronim dari aktivitas bermain olahraga tradisional. Sebuah program yang mengedepankan nilai-nilai budaya yang kental dengan makna dan filosofi dalam permainan-permainan tradisional. Program ABOT merupakan juga pemanfaatan situasi aset di sekolah agar peserta didik mampu memanfaatkan waktu mereka dengan bermain permainan tradisional di lapangan. ABOT juga banyak mengenalkan permainan tradisional yang bermanfaat untuk fisik dan interaksi sosial bagi peserta didik. Kemudian kita ke latar belakang. Nah, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan harusnya melibatkan elemen bermain. Ini akan sejalan dengan gagasan bahwa bermain akan dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu peserta didik belajar. Ki Hajar Dewantara, pendiri mahasiswa dan pelopor pendidikan di Indonesia, menekankan bahwa memahami kebutuhan dan karakteristik anak adalah dasar dari pendekatan pendidikan. Program pendidikan yang bertujuan untuk memberi peserta didik kesempatan untuk berpartisipasi dalam memilih permainan sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar peserta didik tentunya akan membuat pelajaran lebih efektif, lebih aktif dan menyenangkan, serta melestarikan permainan daerah lokal adalah langkah yang positif. Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kognitif, fisiomotorik, dan afektif untuk peserta didik, dan juga dapat mempromosikan warisan budaya dengan memasukkan elemen-elemen budaya hingga sampai ke profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran mata pelajaran olahraga. Itu latar belakang. Tapi selain itu ada juga, karena zaman sekarang kan anak-anak asik dengan gadgetnya, nah jadi sangat berkurang untuk aktivitas gerak. Nah, dengan ini permainan tradisional diharapkan anak dapat aktif bergerak. Kemudian slide selanjutnya, tujuan program. Ini ada 5 yang tertera. Yang pertama, peningkatan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, kreatif dan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan kepemimpinan pada peserta didik. Yang ketiga, menyenangkan dan gembira. Keempat, sarana untuk bergerak dan berkembang. Dan yang kelima, melestarikan permainan tradisional daerah. Selanjutnya, capaian dan langkah yang diharapkan.
Yang pertama, melatih kemampuan peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong. Identifikasi bagaimana peserta didik dapat menjadi lebih baik dalam berpikir kritis, kreatif, dan dapat bahu-membahu dengan mengambil dalam kegiatan permainan tradisional yang dipilih oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan kepemimpinan pada peserta didik. Identifikasi bagaimana peserta didik dapat menjadi lebih baik dalam kepemimpinan dengan mengambil bagian dalam kegiatan dalam peran permainan dan tanggung jawab oleh peserta didik itu sendiri. Ketiga, kegiatan yang menyenangkan tadi. Keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan menyenangkan seperti bermain sambil belajar, kegiatan kreatif menunjukkan peningkatan kegembiraan dan keceriaan di lapangan. Keempat, membentuk sikap menghargai kebudayaan lokal. Nah, terbentuknya budaya sekolah mendorong wilayah menghargai dan rasa memiliki tercermin dalam interaksi peserta didik, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan sikap positif dalam kegiatan praktek permainan tradisional. Juga menjunjung tinggi norma-norma yang ada dalam permainan itu sendiri. Selanjutnya, pengembangan keterampilan sosial dan kerjasama. Peningkatan kemampuan peserta didik dalam kerjasama, bergotong royong, berkolaborasi, berkontribusi dalam kelompok terlihat dari partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan kelompok dalam permainan. Itu jadi capaian. Sebenarnya masih ada lagi. Nah, capaian dan langkah yang diharapkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada kegiatan kokurikuler dan juga bisa dimasukkan ke dalam kegiatan intrakurikuler dalam pembelajaran PJOK. Kegiatan ini bisa dilaksanakan pada hari Sabtu, pada kegiatan Sabtu bugar untuk kegiatan yang kokurikuler. Target kegiatan ini adalah semua peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Dewan Guru dan Kepala Sekolah dalam pengawasan kegiatannya. Nah, jadi waktu pelaksanaan itu 1 bulan sekali untuk olahraga tradisional tadi, tiap minggu pada minggu pertama. Kemudian hari Sabtu jamnya jam 8 sampai jam 9, jadi hanya 1 jam saja. Jadi rencana setiap bulan, tapi awal bulannya kita laksanakan olahraga tradisional. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program, penanggung jawab dan mekanisme koordinasi antara lain berpenanggung jawab kepala sekolah, pengarah kegiatan seluruh guru, pelaksana program seluruh murid dibantu orang tua murid. Nah, pelaksana program itu diharapkan semua siswa kita aktif dan berperan dalam kegiatan tersebut. Kemudian mitra program, dinas dan organisasi yang terkait. Yang tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Dispora, Dinas Pendidikan Olahraga, dan Formi Forum. Ini untuk yang memegang permainan tradisional. Baik, selanjutnya kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, kita ada model. Yang pertama model manusia, kepala sekolah dan rekan guru saling berkolaborasi, peserta didik bersemangat, orang tua yang mendukung program sekolah. Kemudian modal lingkungan kita yaitu lingkungan sekolah dan lapangan kita yang luas, jadi sangat bagus kita punya lapangan yang luas. Kemudian model fisik, lapangan juga tadi, dan alat olahraga. Mungkin yang belum lengkap nanti kita akan coba lengkapi untuk permainan olahraga tradisional tadi. Kemudian modal sosial, interaksi dan komunikasi yang baik antara guru, murid, dan orang tua, kerjasama dengan dinas atau Formi yang memegang atau membawahi olahraga permainan tradisional. Jadi kita bisa mencari informasi atau ilmu-ilmu yang tentang olahraga tradisional bisa didapatkan melalui Formi tadi. Kemudian modal finansial yang pastinya dari dana BOS sekolah. Kemudian modal agama, anjuran yang sehat membantu keluarga sekolah menjadi yang sehat. Begitu kan Pak? Ya, karena kan termasuk dalam unsur agama juga. Rencana evaluasi. Nah, ini berkolaborasi kita dengan wali kelas akan melakukan observasi dan wawancara kepada murid tentang program yang telah berjalan. Jadi setelah kita berjalan, kita akan melakukan observasi melalui wawancara ataupun angket nanti. Kemudian setiap sebulan sekali akan melibatkan warga sekolah secara langsung dalam memberikan umpan balik terhadap program terhadap kegiatan
olahraga tradisional. Kemudian hasil evaluasi akan dibahas bersama kepala sekolah dan semua rekan guru untuk dasar dalam penyusunan tindak lanjut. Nah, ini ada kemungkinan tantangan di dalam program tersebut. Yang pertama, tantangannya biaya peralatan dan perawatan. Nah, pasti perlu dana juga. Kemudian menjaga konsistensi dalam menjalankan program ABOT. Nah, jadi setelah kita laksanakan, apakah itu akan terus kita laksanakan konsistensi terus? Jadi kita harapkan itu bukan sebuah tantangan. Jadi kita laksanakan secara rutin. Kemudian kondisi lapangan belum rata semua. Memang kita masih belum ya data fresh, jadi sebenarnya kalau untuk segi keamanan masih kurang, karena kalau anak jatuh kan bisa luka sebenarnya. Jadi kalau anak-anaknya dilapis itu ya, tapi memang beda paling data fresh dengan semen yang biasa tuh. Kalau untuk olahraga memang agak kasar, jadi saya kadang takut juga kalau ada yang jatuh pasti ada luka sedikit tinggi. Kemudian rencana solusi, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait biaya perawatan dan peralatan yang disediakan nantinya. Kemudian selalu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam menjaga konsistensi program ABOT-nya. Jadi ini kolaborasi dengan kita semua, kepala sekolah, guru, dan saya sendiri. Kemudian melakukan koordinasi dengan Sarpras sekolah agar dapat memperhatikan kondisi lapangan. Dan ini Mr. Bibit nanti yang memegang. Artinya setelah kita punya alat-alat, nanti mungkin disimpan kita sama-sama sini, nanti yang akan memegang atau menjaganya nanti. Ya, demikian RTL saya, program tindak lanjutnya. Jadi diharapkan dari Bapak Ibu semua untuk umpan balik dari program yang telah saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu, ada yang menyampaikan umpan balik? Silakan Bu Nursia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Peri selaku PJP PJOK ya. Nah, alhamdulillah programnya ini ya. Memang sekarang ini permainan tradisional itu sangat kurang. Karena apa? Kurangnya pengetahuan juga. Di sekolah juga kurangnya permainan itu dibudayakan. Ketiga, adanya dia candu dengan yang namanya gadget. Nah, karena apa? Kalau orang anaknya duduk aman, merasa tenang orang tuanya. Padahal ternyata resiko di balik itu sangat besar sekali. Jadi untuk program ini sangat setuju sekali, ya. Artinya kita mengurangi pemakaian gadget tadi itu dengan olahraga fisik. Kalau kita dulu kan zamannya kita memang semuanya bergerak dengan fisik. Kemudian kerjasama, kemudian lagi saya menghargai. Kalau sekarang ini karena gadget itu kalau kita bermain berkelompok itu otomatis egois akan ada. Makanya dia apabila tersentuh sedikit akan marah. Nah, karena tadi saya pernah membaca tentang bagaimana efek yang ditimbulkan oleh permainan gadget itu. Jadi anak itu akan cepat emosional, tidak kontrol, karena dia bermain dengan diri sendiri kan, otomatis egoisnya dia sendiri. Jadi untuk menghargai teman lain itu sangat guna. Jadi saya sangat setuju dan sangat mendukung program ini. Mudah-mudahan ini adalah suatu titik awal untuk kita kembali melestarikan permainan daerah yang notabene ini adalah kekayaan budaya kita. Jadi terima kasih apabila program ini bisa terlaksana dengan baik, yang saya sangat mendukung 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Ibu Nursia. Memang gadget itu dampaknya sangat besar sekali ya untuk kegiatan anak-anak, karena mereka lebih fokus ke gadget, jadi gerak aktivitas mereka kurang berkeringat, jadi malas dan mulai emosi. Padahal kalau kita dulu kan habis sekolah bisa main lagi,
aktif sore bisa main lagi. Jadi banyak aktivitas yang sebenarnya itu bagus untuk perkembangan anak. Nah, diharapkan nantinya dengan program ini kita bisa membangkitkan bermain mereka yang secara positif. Baik, ada lagi satu lagi balik, monggo. Lena, silakan. Ya, bagi itu yang lain Pak Ahmad. Pak Ahmad. Maksudnya Pasal kok mantap. Soalnya aku kan olahraga. Nah, olahraga kan aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat rencana kerja punya Bapak Peri tadi itu sangat bagus dan sangat mendukung, dan sepertinya kita bisa kan ini berhubungan dengan olahraga tradisional, kayaknya untuk P5 kita pun bisa kita kolaborasikan kan dengan, jadi kita melakukan permainan-permainan tradisional yang sekarang anak-anak itu sudah banyak nggak mengenal kan permainan tradisional di daerah-daerah kita atau di daerah lain gitu. Jadi sangat bagus sekali. Jadi kita bisa nanti koordinasikan dengan ibu kepala sekolah, dimana kita misalnya P5 kita juga kita ambil yang tentang tradisional kan, dengan kita ambil yang tema kearifan lokal. Nah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dan kami semua sangat mendukung dengan yang yang sudah direncanakan sama Pak Peri ini. Karena ya tadi seperti sudah disampaikan sama Bu Nur, kita mengurangi, memang zamannya sekarang zaman canggih, tapi kita juga tidak boleh melupakan yang tradisional gitu kan. Jadi kalau dulu sih saya sangat mendukung apa yang sudah direncanakan sama Bapak Peri. Jadi dulu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Laras atas umpan balik yang telah diberikan. Memang kita kan ada P5 ya, jadi itu bisa kita masukkan dalam kegiatan kita nantinya. Jadi bisa terjadwal, apakah nanti kita coba dulu sebulan sekali, kalau memang efektif dan memang perlu waktu, bisa mungkin kita tambahkan 2 minggu sekali atau bagaimana, nanti kita sambil evaluasi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya share atau sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terakhir, Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi, dan diharapkan nantinya kolaborasi semuanya sehingga program ini bisa berjalan dengan lancar, dan pastinya anak-anak sangat gembira ya dengan kegiatan ini. Diharapkan apalagi dengan aktivitas olahraganya yang mungkin bertambah dengan permainan, supaya mereka tidak bosan dengan pembelajaran kita di hari-hari lainnya. Baik, ulun akhiri sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Kita berharap berjalan dengan baik dan lancar. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.